Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita mau lanjutin materi kita buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya sekali lagi kita mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kandang Budi Luhur. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat membantu teman-teman untuk memulai peternakan dengan bimbingan ya jarak jauh melalui channel YouTube kita ini. Nah, teman-teman, kembali lagi siang hari ini kita ingin jelasin satu tema menarik tentang pakan ya. Kita udah pernah bahas juga bahwa tugas sebelum beternak itu kita harus memahami supply base, yaitu jalur supply yang jelas, termasuk di dalamnya adalah jalur supply pakan, bakalan yang dia jaraknya kalau bisa dekat, sustainable, berkualitas, dan harganya murah. Nah, teman-teman, berhubungan dengan supply base itu, hari ini kita mau jelasin tentang satu supply atau satu jenis pakan yang dia ada di Kandang Budi Luhur, dan Budi Luhur juga sudah banyak supply ke beberapa peternak teman-teman semua. Nah, jadi tema kesempatan kita siang hari ini, pakan yang mau kita bahas adalah kangkung kering teman-teman. Nah, ini adalah kangkung kering ya, bisa dilihat ini ya teman-teman semua. Nah, jadi di belakang kita ini, di belakang saya ini ada tumpukan kangkung kering yang kita juga bukan hanya kita jual, tapi kita juga gunakan untuk peternak kita yang ada di Kandang Budi Luhur. Nah, jadi ini teman-teman bisa dilihat. Jadi ini juga selain bagian kangkungnya, juga dia ada masih terikut benih-benih kangkungnya teman-teman semua. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan biasa ya kalau kita bedah satu produk, tentu kita harus seperti wartawan ya, 5W1H. Nah, teman-teman semua, kangkung kering ini adalah limbah hasil sampingan dari proses pengambilan atau pemanfaatan benih kangkung yang biasanya kita konsumsi teman-teman. Jadi ini juga dia ditanam mulai dari bulan ke-7 sampai ke-11 teman-teman. Jadi masa tanamnya atau masa panennya itu dari bulan 7 sampai bulan ke-11, atau dia di musim tanam ketiga ya. Nah, dia persebarannya ada di daerah sebagian Mojokerto, Gresik, dan Lamongan teman-teman. Dan ini semua berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi balik lagi, kangkung ini dia berasal dari 3 daerah tadi, sebagian daerah Mojokerto, Gresik, dan Lamongan, dan dia adalah limbah dari pemanfaatan pengambilan benih kangkung. Nah, jadi karena dia adalah hasil sampingan dan dia jumlahnya juga sangat banyak. Nah, oleh karena itu akhirnya teman-teman peternak memanfaatkannya untuk pakan ternak, dan dia ternyata memiliki palatabilitas atau tingkat kesukaan yang sangat istimewa. Jadi dia sangat disukai oleh ternak. Nah, jadi itu teman-teman asalnya, dan pemanfaatannya awalnya seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman yang ada di daerah petani, teman-teman petani yang ada di daerah Gresik, Lamongan, ya sebagian Mojokerto selesai menanam padi, nah mereka kemudian membuat bedengan-bedengan seperti halnya cabai teman-teman atau bawang, tapi bedengannya tidak berjarak, tidak begitu berjarak, dia agak rapat, dan dia cara tanamnya hampir sama seperti padi, dan lama tanamnya juga sama 3 bulan teman-teman. Jadi dia disemai dulu, baru kemudian dia dipindah di bedengan-bedengan itu. Nah, biasanya karena kangkung ini dia dibiarkan tua ya, namanya tanaman kalau kita mau dapetin benih atau biji, kita harus biarkan dia tua, harus biarkan dia berbunga, kemudian dia menghasilkan biji dari proses pembuahan itu ya, pembuahan tanaman itu dia menghasilkan biji. Tentu biji inilah yang nanti dimanfaatkan. Nah, ketika tanaman ini tua sampai dia kemudian menghasilkan biji, ini kan prosesnya lama sehingga tanaman kangkung kan kita tahu merambat. Nah, biasanya di bawahnya itu dia dialasi dengan jerami teman-teman. Nah, dialasi dengan jerami, oleh karena itu mungkin sebagian teman-teman akan melihat ya, kangkung ini ada sedikit jerami. Nah, ini penjelasan dari sahabat kita di daerah Lamongan menjelaskan bahwa sebenarnya
jerami itu masuk dia tidak disengaja, karena dia sebelumnya dipakai alas agar akar kangkung ini tidak langsung menyentuh tanah, karena dia sudah dimanfaatkan buat pakan ternak tadi. Nah, jadi lama tanamnya 3 bulan teman-teman. Nah, setelah panen kemudian dia dijemur. Nah, proses penjemurannya ini juga berlangsung kurang lebih sekitar 20 harian ya. Jadi dia dijemur sampai dia kering. Nah, setelah kering, karena kita mau ambil benihnya, dia harus kering dulu teman-teman. Nah, ketika dia benar-benar kering, dia dimasukkan ke mesin yang sama seperti padi. Jadi dia dislap masuk selepan padi, sehingga keluarlah, jadi pecah cangkang dari kangkungnya ini. Kemudian dia dihasilkan benih-benih, yang benih inilah dia dimanfaatkan buat menanam kangkung kembali untuk kita konsumsi tentunya, dan limbahnya dimanfaatkan untuk pakan ternak. Teman-teman, kangkung ini sendiri dia di awal-awal musim panennya ya, di bulan ke-7, 8, 9 itu biasanya kualitas kangkungnya dia tidak lebih baik dibandingkan bulan ke-10, 11. Kenapa? Karena di musim-musim panen bulan 7, 8, 9 itu kadar air tanah masih tinggi, sehingga kadang hasil dari limbah kangkung kering ini sendiri atau kangkung kering ini sendiri dia agak kehitaman. Nah, sementara yang panen di bulan ke-9, ke-10, ke-11 kualitas kangkungnya istimewa teman-teman. Nah, kangkung ini dia kualitas yang bagus, dia mengeluarkan aroma yang wangi. Dia mendekati seperti tembakau teman-teman. Nah, jadi ada juga yang bertanya bagaimana kualitas nutrisinya. Nah, ini juga menarik. Jadi kangkung kering ini dia meskipun protein kasarnya masih dalam perdebatan ya, ada berbagai macam argumentasi, ada berbagai macam analisis untuk menguji berapa sih kadar protein, TDN atau serat kasar dari kangkung kering ini sendiri, termasuk juga kadar air berat keringnya, BK atau berat keringnya. Nah, teman-teman, kalau saya sendiri mengambil pendapat bahwa kangkung kering ini adalah sumber serat, karena seratnya nanti kita munculkan ya di video ini, kita munculkan gambar dari analisis yang saya ambil. Jadi berat kering dari kangkung kering ini sendiri adalah dia di atas 80% ya, sampai 88%. Serat kasarnya dia di atas 30% sampai 31%. Kemudian protein kasarnya saya mengambil pendapat bahwa dia berada di bawah 10%, dia di angka 7,7%, dan TDN-nya total digestible nutriennya dia berada di 55%. Nah, jadi kangkung kering ini adalah bahan pakan sumber serat, karena tadi seratnya berada di atas 30%. Dia adalah pakan sumber serat yang dia berenergi. Nah, jadi kenapa dia berenergi? Energi ini kan berhubungan dengan total digestible nutrient ya, atau TDN teman-teman. Nah, jadi proteinnya juga cukup istimewa ya, untuk kebutuhan harian ternak sebesar 7,7% tuh dia butuh sedikit ditambah, dia naik sedikit di atas 10% itu udah cukup buat kebutuhan minimal protein ternaknya. Nah, jadi teman-teman, dia adalah sumber pakan serat berenergi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi tadi ya? TDN-nya di atas 55%. Nah, TDN ini teman-teman dia berkorelasi positif dengan energi. Nah, energi ini sebenarnya gini teman-teman. Jadi ketika kita penggemukan menggunakan konsentrat ya, atau pakan penguat ya, konsentrat, dan kita menggunakan seratnya gunakan kangkung teman-teman. Nah, ini juga satu kombinasi yang sangat positif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa konsentrat itu adalah pakan penguat yang kita biasanya mengukur berapa sih PK-nya, protein kasarnya. Nah, teman-teman, protein kasar ini apabila dia sudah tinggi, dia tidak cukup maksimal kecernaannya di dalam sistem pencernaan ternak ketika dia tidak disupport dengan energi. Nah, jadi proses penggemukan atau proses fattening ternak itu dia harus
TDN dan proteinnya ini harus sama-sama bagus teman-teman. Nah, jadi untuk kangkung kering ini dia dikombinasi dengan konsentrat, dia sangat bagus. Kenapa? Dia punya energi yang dia bisa mensupport kecernaan protein di dalam sistem pencernaan dari ternak. Jadi ketika protein itu digesti atau dipecah gitu. Nah, dia kan butuh energi. Nah, energinya ini kita dapatkan dari sumber pakan yang nilai TDN-nya baik, yaitu kangkung kering ini sendiri. Jadi kita dapatkan energi dari kangkung kering untuk membantu proses pencernaan protein yang ada di dalam sistem pencernaan dari ternak, sehingga hasil pencernaan karbohidrat dan protein ini dia sangat positif, sehingga dia memberikan ekspresi atau efek produk dari penggemukan kita itu sangat istimewa. Nah, ini juga sudah banyak diaplikasikan oleh peternak-peternak fattening atau penggemukan, dan hasilnya juga teman-teman bisa banyak tanya ke teman-teman yang menggunakan ini, dia sangat positif. Bahkan dengan penggunaan kangkung kering dan sedikit konsentrat saja dia cukup baik lah buat penggemukan dalam jangka waktu panen panjang. Misalnya penggemukan satu prode ya, kita beli bakalan jantan sampai akhirnya kita gemukan selama berbulan-bulan untuk dipanen di Idul Adha. Jadi untuk jangka waktu panen penggemukan jangka waktu panjang dia juga sangat positif buat digunakan. Nah, teman-teman, itu ya kangkung kering, sepertinya sudah banyak kita ulas sudah banyak saya jelaskan tentang kangkung kering. Jadi sekali lagi ini adalah limbah hasil sampingan dari proses mendapatkan benih dari kangkung itu sendiri. Kemudian benihnya ditanam lagi untuk kangkung konsumsi, dan kangkung keringnya kita manfaatkan untuk pakan ternak. Nah, teman-teman, ini adalah tumpukan-tumpukan kangkung kering. Kita juga sudah banyak kita menyediakan teman-teman di sekitar kandang budi luhur ini untuk memanfaatkan, untuk membeli juga produk kangkung kering yang ada di kandang kita, teman-teman. Nah, semoga teman-teman juga bisa menggunakan kangkung kering ini sebagai sumber pakan yang membantu khususnya pada musim hujan ketika kita tidak bisa ngarit ya, atau pada saat musim kemarau ketika rumput susah kita dapat. Itu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman lagi-lagi kita sama-sama berdoa semoga kita menjadi peternak yang berhasil di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.